menjadi ASN. Bahkan ini hampir selalu diingatkan oleh para pimpinan di kita ya, termasuk secara nasional maupun di Kementerian Keuangan, bahwa pendidikan yang sangat krusial dan fundamental ya bagi Anda sebagai mahasiswa kedinasan ini terkait bagaimana membekali berkaitan dengan nilai-nilai etika ya, kemudian juga menjadi pribadi-pribadi yang bersih dari korupsi, berintegritas, dan tadi memiliki sikap untuk bagaimana taat ya pada peraturan-peraturan yang berlaku ya, dan juga pada nilai-nilai luhur ya yang dimiliki, diwarisi ya, oleh kita sebagai bangsa ya, yang nilai-nilai itu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ya, yang salah satunya itu di pengejawantahannya dalam nilai-nilai dasar kita Pancasila ya, dalam poin-poin nilai sila-sila itu adalah nilai-nilai yang sudah disepakati ya, jadi hal yang perlu depan berbangsa kita. Oke, ini pentingnya ya teman-teman kedudukan mata kuliah ini. Oke, mungkin sedikit mengantarkan ya. Ini tentang fungsi pemerintahan ya. Secara garis besar ada dua, ya. Jadi fungsi regulasi dan juga fungsi pelayanan. Dan nanti kan Anda masuk ya di fungsi-fungsi seperti ini ya. Kalau Anda nanti ditempatkan di kantor pusat ya, biasanya tugas-tugas Anda nanti lebih pada bagaimana mempersiapkan regulasi gitu ya. Anda mungkin di Kementerian Keuangan ditempatkan di salah satu eselon 1 ya, yang pusat biasanya pekerjaannya lebih menyiapkan regulasi. Nah, tujuan dari regulasi ini sebenarnya ya, kalau secara nasional ya lebih untuk mewujudkan ketertiban sosial. Dalam rangka ketertiban sosial ini ya pemerintah bertanggung jawab untuk menentukan peraturan-peraturan tertentu. Nah, nanti ini ya implementasinya tentu juga sesuai dengan tugas ya masing-masing kementerian lembaga, termasuk juga nanti kalau sudah masuk di kementerian lembaga pada tugas masing-masing unitnya. Jadi lebih pada mendesain, menyusun ya peraturan dari pajak, ya. Ada undang-undang pajak. Nah, di aturan selanjutnya untuk mengimplementasikan apa yang sudah diatur di undang-undang pajak tentu harus ada peraturan-peraturan pelaksanaannya. Demikian juga yang lain ya, di bea cukai, di anggaran ya, atau di kementerian yang lainnya. Ini tugas fungsi pemerintahan biasanya terkait yang pertama dengan regulatornya ya. Yang kedua, fungsi pelayanan. Anda nanti akan masuk ke birokrasi itu sesungguhnya adalah manifestasi dari kita sebagai pelayan publik. Jadi birokrasi sesungguhnya adalah bentuk dari institusi pelayanan publik. ASN adalah bagian. Makanya kalau Anda perhatikan fungsi ASN ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 2014 terkait ASN tadi ada 3 fungsi. Mungkin ada yang pernah baca-baca sebelumnya fungsi ASN 3 itu apa saja? Halo? Mungkin yang kira-kira walaupun nggak melihat pada undang-undangnya, kalau mau melihat silakan. Kira-kira yang nanti akan dilakukan oleh ASN ya, itu berfungsi sebagai apa? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Jadi kalau di undang-undangnya mungkin fungsi ASN itu 3, yaitu Ya. pelaksana kebijakan publik, Oke. yang kedua pelayanan publik, yang Ya. ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Oke, ya makasih Mas Oka ya, betul ya? Iya, Pak. Ya, Mas Oka. Ada 3 ya. 2 berkaitan tadi ya sebagai yang langsung berkaitan dengan pelayanan ya pelayan publik ya. Artinya tugas-tugas Anda nanti dimanapun jika ditempatkan langsung pada unit-unit pelayanan maka sesungguhnya Anda sedang melaksanakan pelayanan kepada publik. Ya. Kemudian fungsi yang kedua adalah pelaksana kebijakan publik. Nah kebijakan publik tadi kan isinya berupa regulasi ya aturan-aturan. Jadi terhadap segala bentuk aturan yang dibuat oleh pemerintah ya, atau oleh negara ini, Anda sebagai ASN juga
harus memiliki kesiapan untuk melaksanakan itu, ya. Bukan hanya pada kebijakan yang terkait ya dengan tugas fungsi kita ya, tapi juga eh, pada kebijakan-kebijakan publik yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu harus kita dukung ya. Anda sebagai pelaksana ya, pelaksana publik. Jadi sikap kita pun juga sejalan gitu dengan pemerintah. Jadi meskipun ya mungkin ada hal-hal yang ya secara pemikiran Anda merasa kok nggak sesuai ya. Nah ini Anda perlu menjaga sikap Anda ya, tanpa juga menghilangkan sikap kritis, tapi Anda harus bisa memposisikan bahwa ketika kita sudah di birokrasi ya, sudah di birokrasi maka mau tidak mau kita fungsi ASN tadi adalah sebagai pelaksana ya kebijakan publik. Pelaksana kebijakan publik. Jadi konsekuensinya ya harus tunduk dengan segala eh, aturan-aturan atau regulasi ya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ya. Nah ini. Dan yang ketiga fungsi yang juga sangat penting ya diingatkan hari ini perekat bangsa ya sosiokultural. Ini menjadi isu yang perlu ya mendapatkan perhatian kita agar tadi eksistensi kita berbangsa bernegara gitu ya itu tetap tetap ada gitu. Jangan terpecah ya atau nanti kita hilang dari bumi ini karena ketidakmampuan kita dalam mengelola potensi-potensi konflik karena perbedaan sosiokultural yang ada. Makanya ASN itu berperan di situ, kompetensi yang harus dimiliki adalah bagaimana menjadi perekat bangsa. Ya, ini yang harus diperkuat ya. Jadi mengembangkan sikap menghargai, menghormati, memberi kesempatan ibadah ya, menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, ini hal-hal yang perlu kita kembangkan terus ya agar tadi melestarikan keberagaman yang ada tanpa menanggalkan identitas kita. Ya saya sebagai Muslim ya kita harus taat kepada ajaran-ajaran agama kita ya. Anda sebagai yang tadi mungkin ada yang Kristiani, ada yang Kristen, ada yang Katolik ya, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ya. Ada yang Konghucu dan sebagainya yang diakui di sini. Nah kita sebagai individu pribadi, saya harapkan kita masing-masing punya keyakinan dan juga ketaatan dengan ajaran agama kita. Tapi bukan berarti bahwa ketaatan kita kepada ajaran kita itu tidak bisa menghargai dan mensikapi perbedaan itu sebagai sebuah realitas. Kalau saya memahami agama saya artinya memberikan juga bagaimana kita mensikapi bahwa Tuhan menciptakan keberagaman ya, menciptakan kita bangsa-bangsa itu untuk saling taruh, untuk saling mengenal. Ya. Sebenarnya kan ada nilai-nilai seperti itu ya. Kemudian mungkin teman-teman yang lain saya punya keyakinan bahwa agama kita itu akan atau maaf ya bukan agama masing-masing ya itu akan mendorong bagaimana kita untuk bisa saling menghargai keyakinan masing-masing. Nah ini apalagi negara juga menjamin ini. Nah ini tadi ya, terkait dengan dua fungsi utama plus tadi fungsi ASN sebagai perekat bangsa. Nah kalau tujuannya ya tadi ke perbaikan sistem untuk pengaturan, kalau pelayanan ini lebih pada tujuan apa yang diamanahkan oleh undang-undang atau di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Tujuan bangsa disebutkan di sana salah satunya adalah untuk tugas peningkatan kesejahteraan. Jadi kita bekerja dimanapun nanti posisi Anda, coba selalu ya bayangkan bahwa tugas kita di situ, kita hadir di situ itu adalah untuk mencapai tujuan yang sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini untuk salah satunya adalah tujuan peningkatan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia secara adil ya tanpa pilih kasih, semua memiliki kesempatan ya hak yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak ya, yang ini bisa diukur tadi dari adanya peningkatan kesejahteraan di antara mereka. Nah ini kehidupan kita ya sebagai bangsa. Nah untuk teman-teman mungkin kaitannya dengan tadi kita bagian dari pelayanan publik ya. Ini kalau kita bicara terkait dengan pelayanan publik, mungkin Anda bisa memberikan pandangan
kira-kira kenapa itu etika itu perlu hadir gitu ya dalam konteks pelayanan publik. Mungkin dari pengamatan, pengalaman Anda berinteraksi ya. Terdengar Izin. suara azan ya? Oh, Masuk ke suara azan dari tempat saya? tidak terdengar, Pak. Tidak. Mungkin saya minta waktu ya, karena rumah saya bersebelahan dengan masjid, jadi biar saya ada waktu untuk menyimak azan ya. Saya hentikan dulu. Izin, makasih. Oke, sebelum lanjut mungkin saya minta kesepakatan ya dengan Anda semua. Kalau saya membiasakan untuk kita memberikan kesempatan ibadah gitu ya dalam setiap kegiatan kita pada teman-teman kita yang akan melaksanakan ibadah. Nah, saya minta pendapat dulu ini untuk kesepakatan ini bisa kita ambil ya. Artinya untuk mungkin maksimal 15 menit. Semoga 10 menit ya, kalau bisa kita percepat 10 menit untuk ibadah. Hanya saya minta pendapat dari teman-teman di wilayah, kalau saya perhatikan sebagian besar atau hampir semuanya wilayah barat ya. Iya, Pak. Ya, saya minta pendapat teman-teman yang dari Sumatera. Waktu ibadahnya jam berapa? Berapa menit lagi? Sudah terdengar azan yang Palembang, yang mungkin Medan ya tadi kalau yang
Muslim ya. Pekanbaru, ada juga Batam tadi. Apakah sudah masuki waktu sholat? Maksud saya biar sama. Biasanya kalau di wilayah Sumatera, Palembang agak ini ya, mundur ya. Sudah Pak, sudah azan. Sudah azan. Di mana? Di Di Palembang Pak. Palembang. Yang agak jauh lagi ada Pekanbaru, Medan. Saya Medan belum azan Pak. Belum azan ya? Belum. Oke. Itu tadi bukan azan ya? Itu suara apa Pak? Bacaan Quran. Oh, belum ya. Oke, mungkin ya biar nanti waktu yang kita gunakan untuk ibadah bisa sama ya. Nanti nunggu Mas Wahyu ya. Kalau Mas Wahyu sudah oke ya, Medan, nanti kita break 10 menit. Oke, baik. Mungkin saya kembali ke pertanyaan tadi. Ini mungkin menurut perspektif Anda aja lah ya. Kenapa sih kok etika ini ya penting gitu masuk ke ranah pelayanan publik gitu. Atau tadi Anda sudah dari awal punya niat baik ya, akan menjadi para pelayan publik yang memiliki juga nilai-nilai seperti tadi yang awal ya. Kira-kira kenapa nih? Mungkin dari Anda melihat hari ini ya terkait dengan apresiasi masyarakat dengan pemerintah ya berkaitan dengan pelayanan publik seperti apa? Atau kemudian kenapa ini penting ya etika masuk di sini? Silakan. Izin menjawab, Pak? Ya. Jihan, silakan Jihan. Iya, menurut pandangan saya, mengapa etika ini penting dalam rangka melakukan pelayanan publik. Nah, dalam pelayanan publik ini ada suatu kepentingan publik yang harus terpenuhi. Ya. Nah, dari sini pemerintah yang diwakili dengan ASN-nya itu memiliki peran untuk bertanggung jawab dalam hal melayani publik. Oke. Nah, pemerintah ini bertanggung jawab menentukan siapa mendapat apa, berapa banyak, di mana dan kapan dan sebagainya. Nah, dalam melayani hal ini pemerintah harus memiliki suatu etika seperti profesional, berintegritas seperti itu. Jika etika tidak diterapkan dalam melayani publik, nanti sepertinya ada suatu ketimpangan untuk beberapa pihak saja gitu, Pak. Oke, ya. Makasih ya Mbak Jihan, luar biasa. Ya, setuju saya. Jadi kita sebagai ASN ya, itu sudah diberikan amanah bahwa urusan-urusan pelayanan publik itu ada kepercayaan mereka diserahkan kepada kita. Kalau kita tidak menjaga amanah tadi ya, maka yang akan terjadi tadi mungkin pada penilaian tentang pemenuhan hak-hak mereka yang tidak bisa diselesaikan secara baik ya, secara baik. Dan betul ya tadi etika juga untuk menjaga agar kita bisa proporsional gitu dalam memberikan pelayanan. Termasuk tadi ada aspek keadilan, kita bisa memenuhi menempatkan antara hak dan kewajiban ya. Karena sesungguhnya tugas-tugas tadi untuk orientasi pada peningkatan kesejahteraan kan hak masyarakat ya, dan kita menjadi kewajiban kita untuk bisa menyelenggarakan pelayanan publik tadi secara baik ya, berlandaskan etika sehingga nanti akan menumbuhkan kepercayaan publik kepada kita ya. Karena kalau tadi misalkan dalam praktek masih banyak oknum ya di satu institusi pelayanan, maka ya nama baik pemerintah, organisasi tempat kerja kita ini akan kurang baik ya, dan ini akan berdampak kepada kepercayaan gitu kepada pemerintah. Nah, ini mungkin penting ya kenapa etika ini muncul ya, termasuk tadi dalam pemenuhan kebutuhan publik tadi ya. Kalau seorang pejabat dalam memberikan sebuah keputusan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan etis ya, ini akan menjaga dia untuk tidak misalnya menghasilkan sebuah kebijakan yang hanya mementingkan kelompok-kelompok tertentu misalnya ya. Tapi ini lebih kita dorong agar untuk memenuhi kepentingan masyarakat yang lebih banyak. Nah, ini penting ya. Termasuk nilai-nilai ini perlu dimiliki oleh seorang ASN ya. Jadi ranah
etika itu lebih membingkai kita sebagai individu untuk memiliki nilai-nilai yang kita yakini, ya, yang bisa kita bersumber pada ajaran moralitas kita atau berdasarkan kesepakatan yang kita tentukan bersama dalam organisasi tadi untuk menjamin bagaimana pelaksanaan pekerjaan itu berjalan dengan baik, ya, sehingga tadi mengurangi dampak-dampak yang muncul ketika seseorang itu apakah dalam kapasitas mengambil keputusan atau dalam kapasitas mengeksekusi sebuah keputusan itu mempertimbangkan ya nilai-nilai etis seperti ini. Ini yang dipentingkan ya. Karena kalau tidak ya itu bisa muncul nanti konflik kepentingan. Di hal yang juga harus diwaspadai ya. Misalkan kita bikin regulasi ya, tapi kita juga berpikir di situ ada unsur kita ingin mendapatkan sesuatu dari kebijakan yang kita telurkan gitu ya. Kita bicara misalkan regulasi dulu ada perubahan penggunaan bahan bakar minyak ke LPG gitu ya. Tapi bagaimana kalau misalkan ada pejabat publik di situ yang kemudian punya perusahaan ya bergerak di situ ya. Nah, kalau bukan seorang pejabat yang etis, maka dia akan memasukkan atau mengatur sebuah regulasi tadi, tapi juga ada kepentingan pribadi yang tidak diakomodir di sana. Nah, ini konflik-konflik seperti ini yang seharusnya dijauhi gitu ya dari seorang pejabat publik. Nah, mungkin ini penting ya. Jadi kalau kita nanti Anda tadi saya mencatat siapa tadi yang Wahyu kalau nggak salah ya, yang sudah berpikir kalau nanti sebagai pejabat ya akan selalu mempertimbangkan segala hal putusan yang diambil itu berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan etis. Ini menjadi hal yang sangat hari ini leaders tadi ya, leaders bukan bos ya, pemimpin itu memang etis ya, harus etis gitu. Jadi nanti tidak terjadi konflik kepentingan ini yang penting dimiliki. Oke, mungkin ini paling nggak untuk bisa menggambarkan. Jadi jatuh pada tindakan-tindakan menyuap atau disuap atau terkena gratifikasi ya. Diharapkan dengan kita memiliki nilai-nilai tadi niat pun itu kita tidak ada seorang pejabat itu. Nah, ini juga harus dibangun dari nilai-nilai maupun juga dari etika yang dimiliki oleh seorang pejabat. Mungkin ini ya. Ada yang mau menambahkan? Atau Mas Wahyu kalau ada informasi terkait dengan waktu sholat di Medan ya bisa diinformasikan. Silakan kalau ada yang pendapat yang lain, teman-teman mungkin bisa memperkaya dari apa yang Anda amati ya hari ini di Pemda ya mungkin yang paling dekat dengan diri Anda atau mungkin pada kasus-kasus yang muncul gitu ya. Kayak di Kemenq sendiri, nah apakah betul sudah betul-betul ideal atau mungkin Anda juga saya nggak tahu kesempatan magang sudah atau belum? Sudah dilaksanakan atau belum? Ya, Pak. Sudah. Iya, Pak. Gimana dari pengalaman Anda menyaksikan dunia nyata ya, dunia nyata di pekerjaan? Silakan kalau ada pendapat. Ada pendapat? Cukup ya? Oke, kalau nggak ada, saya sedikit melanjutkan di poin ini ya sebelum nanti kita break. Nah ini untuk kita tadi sebagai pejabat ya sebagai ASN memiliki kemampuan tersebut, maka kita dituntut ya untuk menjadi seorang ASN yang profesional tadi yang juga kompeten ya. Nah, sehingga kalau kita bicara terkait dengan kompetensi ini
dalam 3 hal ini ya. Secara pengetahuan ya, knowledge kita memiliki itu ya, menguasai. Apalagi ini terkait dengan profesionalisme kerja ya, kita harus tahu Anda sebagai petugas pajak nanti hal-hal yang berkaitan dengan aturan-aturan perpajakan ya harus tahu ya. Ketika masyarakat menanyakan sesuatu ya, Anda sudah otomatis bisa memberikan penjelasan. Nah, skill ini berkaitan dengan keterampilan-keterampilan ya, yang harus dimiliki, baik yang sifatnya hard kompetensi maupun yang soft ya. Hard kompetensi ya, mungkin pada kemampuan ketika kerja menggunakan, apalagi sekarang ya, beradaptasi ke kerja-kerja yang digital ya. Nah, kita harus memiliki kemampuan itu ya. Terkait juga skill ini dengan yang soft skill ya. Bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat ya. Tutur kata kita, bahasa tubuh kita ya. Sikap yang kita munculkan, pakaian yang kita kenakan ya. Nah, ini bagian-bagian soft skill yang harus dimiliki oleh seorang pejabat maupun pelayan publik ya. Nah, ini yang juga sebenarnya bagian yang direformasi ya. Kalau dulu mungkin dalam gambaran masyarakat menjadi ASN, menjadi PNS itu seperti masyarakat harus melayani PNS tadi ya. Mungkin dulu masih seperti itu atau mungkin sekarang pun di beberapa tempat masih berpikir seperti itu. Nah, ini yang harus direformasi ya. Justru kitalah sebagai ASN, sebagai PNS yang melayani masyarakat. Nah, ini juga dibutuhkan skill itu dan juga sikap ya, teman-teman. Nah, ini saya perlu selalu mengingatkan masalah attitude ini ya, karena dalam berbagai riset bahwa keberhasilan seseorang dalam sukses itu banyak di sini yang menentukan. Atau mungkin dalam salah satu survei ya tentang kebutuhan apa yang paling diinginkan oleh para leaders tadi ya, di salah satu survei internasional ya di Harvard University itu dikatakan bahwa yang paling mereka butuhkan ketika nanti menerima pegawai-pegawai baru adalah pegawai-pegawai yang memiliki kemampuan komunikasi, memiliki etika ya, memiliki integritas. Kalau kemampuan hal yang berkaitan dengan tadi ya intelektualitas itu nomor sekian ya teman-teman. Jadi ini ya bagian-bagian yang harus kita bangun ya, kompetensi yang harus kita miliki. Oke, baik, ini terkait dengan kompetensi. Sepertinya saya harus menghentikan untuk memberi kesempatan, sepertinya sudah masuk ya untuk ibadah ya. Jadi kita 10 menit teman-teman. Kita manfaatkan betul waktu yang ada untuk beribadah ya. Nanti di jam saya 15.40 ya kita break. Kemudian nanti 13.50 kita kembali lagi ya, 51 ya. Oke, mungkin bisa bersegera ya teman-teman ya. Terima kasih, saya break dulu. Terima kasih, Pak. Agensi etika dalam pemerintahan dan birokrasi ini juga ya bagian penting ya yang tidak terlepas dari apa yang berjalan ya selama ini. Jadi reformasi birokrasi ya, yang esensinya perubahan ya. Tadi teman-teman juga ada yang sudah dari awal ya punya niat nanti ketika menjadi ASN yang bisa melakukan perubahan-perubahan ya pada dirinya, organisasinya dan ini yang sekarang sebenarnya juga sudah berkembang ya di birokrasi. Nah, salah satu tadi berkah dari proses ya pergolakan kita sebagai bangsa ketika rezim Orde Baru ya bisa tumbangkan oleh kekuatan-kekuatan reformasi ya dan kemudian kita sepakat untuk memperbaiki apa yang ada di kita ini ya. Nah, termasuk juga di birokrasi ya. Maka ini ada perlu perubahan-perubahan ya, sebagai sebuah keniscayaan. Ya, sampai kemudian ya kita juga ada kementerian yang menangani ya masalah untuk mengawal proses perubahan reformasi ini berjalan. Nah, kita bicara tentang reformasi birokrasi ya, adalah upaya melakukan pembaruan dan perubahan mendasar ya terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Yang secara aspeknya ini bisa di 3 hal ya, kelembagaannya ya, secara institusional. Kita sering melihat ya di era Pak Jokowi ini juga ada beberapa organisasi institusi yang di-delete ya, atau mungkin juga ada yang dikembangkan. Kita mengenal ada
transformasi kelembagaan ya, artinya memang bagaimana birokrasi yang selama ini terkesan besar dan kurang efektif ya, itu kemudian ya disesuaikan lah, memenuhi pada kepentingan-kepentingan efisiensi dan juga efektivitas ya, sehingga beberapa struktur kelembagaan banyak yang disesuaikan ya. Kemudian terkait juga dengan ketata laksanaannya, proses bisnisnya. Ini juga harus disesuaikan tadi dengan kelembagaannya dan juga proses bisnisnya, apalagi ya menghadapi perubahan-perubahan ya dengan pola kerja ya seperti di pandemi ini ya, mau nggak mau ya masyarakat atau di birokrasi ya dituntut untuk berubah gitu ya. Kalau dulu kayak pembelajaran ya, dulu masih klasikal ya, masih offline. Nah, sekarang bagaimana kita harus bekerja, proses pembelajaran harus tetap dilaksanakan di kondisi pandemi ya seperti ini, ya, sehingga kemudian ya dikembangkan ya pembelajaran jarak jauh ya, termasuk juga di beberapa tugas pelayanan kantor yang lainnya. Termasuk juga untuk di SDM-nya ya, di SDM-nya juga perlu direformasi ya. Salah satunya tadi adanya yang terkait dengan perubahan merit system ya, di mana proses-proses promosi ya, pembinaan pegawai, mutasi itu nanti dilihat dari sejauh mana kompetensi pegawai itu, ya, kinerjanya seperti apa, ya, klasifikasi yang dimiliki. Nah ini bagian-bagian yang nanti menjadi pertimbangan ya. Nah kalau bagian dari sistem merit ya sekarang untuk mencetak kader ya pemimpin itu juga sudah ada mekanismenya ya, ada yang disebut dengan talent ya. Jadi kebijakan bagaimana mempersiapkan pemimpin di setiap unit, ada proses-proses seleksi, ada proses-proses pembinaan sehingga nanti diharapkan dari talent ini muncul para kandidat pemimpin. Ya, ini juga sudah masuk ya bagian dari reformasi dari sisi SDM. Oke, mungkin ini gambaran-gambaran teman-teman ya. Nah, barangkali di sesi ini kita sedikit membahas tentang urgensinya pada pemerintahan ya. Ini kalau kita tahu bahwa etika ini kan kaitannya tadi untuk menjamin ya, menjaga keberlangsungan daripada sebuah tatanan kehidupan yang baik, yaitu termasuk juga di birokrasi ya. Bagaimana praktek-praktek kerja yang dilakukan oleh ASN sehingga jadi jaminan ya atau kepastian pada pemenuhan hak masyarakat tadi yang sesungguhnya itu juga merupakan harapan-harapan ya dari masyarakat. Makanya kalau Anda perhatikan ya termasuk dari bahasan nanti kita berbicara tentang pelayanan publik ya, itu sesungguhnya orientasinya adalah bagaimana mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Bahkan dalam konsep service excellent ya, pelayanan prima, insiden mampu memenuhi harapan publik